Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bagi Anda yang lagi hamil atau lagi mau program hamil gitu ya, pasti banyak yang aduh was-was gitu ya, nanti kehamilannya sehat atau enggak. Apalagi kalau sudah hamil nih, banyak yang akhirnya lalai gitu ya, lupa untuk memeriksakan kehamilannya, kesehatan janin, kesehatan ibu dan lain sebagainya. Padahal dengan memeriksakan secara rutin gitu ya, ini bisa mengurangi potensi atau risiko gangguan kesehatan yang terjadi pada masa kehamilan. Salah satunya adalah preeklamsia yang memang kalau dari data ini kasusnya tidak begitu banyak, tapi bukan berarti menjadi patokan, oh ya udah deh nggak jadi worry gara-gara preeklamsia, tetap harus diperiksakan ya. Nah apa itu preeklamsia, gejalanya dan bagaimana cara mencegahnya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada preeklamsia di masa kehamilan. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact gangguan psikologis pada ibu hamil. Kita lihat yang pertama pemirsa. Mood swing. Nah ini sering banget terjadi ya pemirsa kalau kita ngomongin tentang mood swing. Mood swing ini biasanya pada wanita. Biasanya kita temukan pada wanita yang lagi menstruasi atau PMS seperti itu ya. Tapi juga ternyata pada wanita hamil sering ditemukan mood swing. Mood swing ini ya kadang marah, kadang happy, kadang nangis sendiri, emosi meluap-luap dan lain sebagainya. Namanya juga mood swing gitu. Jadi kayak wah berayun-ayun, berganti-ganti seperti itu ya. Kita ngomonginnya ketika mungkin ya ada sesuatu yang perubahan hormonal mungkin ya dari seorang ibu hamil yang akhirnya membuat moodnya ini jadi bergonta-ganti. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Takut dan cemas. Nah ini juga menjadi hal yang patut untuk diwaspadai. Takut dan cemas, apalagi kalau kita ngomongin ibu hamil untuk yang pertama kali ya, first experiencer. Ini sangat-sangat, apalagi gini nih, aduh nanti janinku sehat nggak ya, nanti kelahirannya gimana ya, aduh segala macam bisa ngerawat nggak ya. Nah banyak yang akhirnya di masa kehamilan akhirnya terganggu masalah psikologis gara-gara rasa takut dan cemas akan kehamilannya. Jadi kita harus berhati-hati ya kalau kita udah mulai ngerasa takut atau cemas ketika kita lagi hamil. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Obsesif dan kompulsif, sering kita mendengar ya, obsesif compulsive disorder ya, OCD seperti itu. Ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai, apalagi kita punya pikiran yang berulang-ulang terus gitu ya. Ini bisa harus diwaspadai karena ini secara tidak langsung, meskipun ini hanya sekadar gangguan psikologis atau pikiran atau mental gitu ya pemirsa ya, tapi ternyata ini bisa berdampak besar pada kesehatan dari janin ataupun ibu hamil itu sendiri. Jadi kalau kita ngerasa kayak, aduh ini kayaknya udah OCD nih, nah harus berhati-hati ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Psikosis. Nah banyak ibu hamil atau ibu pasca melahirkan ini mengalami yang namanya psikosis. Mungkin Anda belum begitu paham atau baru ya baca-baca nih bagi Anda yang baru mau hamil atau program hamil. Kira-kira gangguan kesehatan psikis apa nih yang bisa mengganggu, satunya adalah psikosis dan ternyata ini bisa terjadi. Nah psikosis ini apa gejalanya, penyebabnya dan bagaimana cara menghindari ketika kita lagi hamil. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Skizofrenia. Nah ini saya baru tahu ternyata kalau ibu hamil ini bisa mengalami gangguan skizofrenia. Nah seberapa berbahayanya kalau kita ngomongin tentang skizofrenia pada ibu hamil, penyebabnya apa dan apakah memang bisa dicegah atau ini natural bisa terjadi pada setiap ibu hamil. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, itu tadi beberapa gangguan psikologis pada ibu hamil dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa gangguan psikologis pada ibu hamil. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ibu Meriati, MPSI psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Bu Meri, apa kabar? Kita ketemu lagi.
Selamat pagi Mas Raden, kabar baik, terima kasih. Mas Raden apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih Bu Mary ya. Semoga Bu Mary, keluarga dan teman-teman di Royal Taruma juga selalu sehat ya, amin gitu. Oke, Terima Bu kasih, Mary, hari amin. ini kita akan membahas gangguan psikologis pada ibu hamil. Hamil ini bukan perkara, ya memang satu hal yang dinantikan, tapi ini juga bukan perkara yang mudah seperti itu. Apalagi untuk first experiencer, di mana mereka harus menghadapi berbagai macam hal, apalagi ketika mereka salah punya pemandu gitu ya, googling dengan source yang tidak terpercaya, omongan-omongan orang yang tidak valid gitu ya, yang tidak reliable dengan apa yang terjadi pada kenyataan, sehingga akhirnya membuat mereka stres sehingga psikologisnya mungkin saja terganggu. Kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah mood swing. Apakah ketika kita ngomongin ibu hamil, nah ini kalau hamil kan pasti perempuan PMS, menstruasi pasti suka juga mengalami mood swing. Nah ketika hamil pun apakah potensi ini bisa terjadi, Bu Mary? Iya, betul sekali ya. Jadi selama masa kehamilan itu kan ada perubahan hormonal. Jadi hormon estrogen, progesteron itu kan fluktuatif, naik turun gitu ya di masa kehamilan. Tugas hormon ini kan untuk menyiapkan diri ibu hamil itu di masa kehamilan hingga nanti persalinan. Sehingga perubahan hormonal inilah yang membuat suasana hati atau perasaan ibu hamil itu lebih sensitif. Jadi mudah tersinggungan, mudah marah, mudah sedih gitu ya. Jadi lebih perasa lah gitu. Jadi memang itu wajar, memang terjadi mood swing seperti itu di masa kehamilan. Oke, tapi apakah kemudian apakah ini akan terjadi? Kan kita ngomongin tadi perubahan hormonal ya, Bu Mary ya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang lazim terjadi pada ibu hamil. Berarti apakah memang ini akan terjadi pada semua ibu hamil atau sebenarnya tergantung juga seberapa besar perubahan hormonal yang terjadi pada setiap individu itu? Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah lazim setiap ibu hamil mengalami perubahan hormonal, ya tentu iya gitu. Karena kan perubahan hormon ini estrogen yang naik di masa kehamilan fungsinya kan untuk menyiapkan menyiapkan kandungan, menyiapkan rahimnya dalam masa kehamilan dia hingga nanti ke persalinan. Jadi memang kondisi perubahan hormonal ini akan dialami semua ibu hamil gitu ya, perubahan hormon ini gitu. Jadi memang akan terjadi hal yang normal sekali. Oke, dan ini bisa berdampak pada tadi yang disebutkan ya, mood swing ini sendiri ya, karena perubahan hormonal Ya, tersebut. Oke, kita lanjut poin yang betul. kedua, takut dan cemas. Wah, ini ya, kayaknya tidak hanya dialami oleh first experiencer juga gitu ya, bahkan untuk yang kedua, ketiga pun mereka banyak yang akhirnya merasa takut dan cemas juga, apalagi kalau pernah mungkin mengalami pengalaman buruk di kehamilan atau proses persalinan yang pertama. Gimana nih Bu Mary? Iya, jadi baik yang ibu baru gitu ya, ataupun sudah pengalaman hamil dan juga melahirkan, itu tentu memiliki cemas. Namun mungkin tadi berbeda tingkat kecemasannya gitu ya. Jadi kalau 0 sampai 10 skalanya ya tentu ibu baru itu skalanya 8, 9 lebih intens dibandingnya sudah berpengalaman gitu ya. Jadi memang tetap ada rasa cemasnya, tapi tingkatnya mungkin lebih, ibu baru itu lebih tinggi gitu ya. Jadi oleh karena itu ya para ibu baru bisa juga mencari informasi dari teman, keluarga, yang memang sudah pernah hamil bahkan melahirkan gitu ya, jadi bisa tukar pikiran, mencari informasi-informasi bagaimana cara kita menyenangkan lah, merasakan kehamilan gitu ya, hingga nanti untuk mengatasi kecemasan pada saat nanti persalinan. Oke, kalau ngomongin rasa takut dan cemas gitu ya, apalagi untuk yang pertama kali gitu, bisa sampai 8 sampai 9 dari 10 gitu ya. Ini sebenarnya Bu Mary, ketika pikiran ibu hamil ini cemas, takut, khawatir, ini kan pasti ya apa ya, semuanya berkumpul lah, complicated itu dalam pikiran. Ini sebenarnya secara tidak langsung akan berpengaruh nggak sih ke kesehatan janin? Kan kita pikirnya gini, ini kan pikiran, janin ini kan fisik gitu. Jadi kayak nggak akan pengaruh deh gitu, nggak apa-apa stres. Tapi akhirnya kan ada pengaruhnya nggak ke janin ini sendiri gitu? Iya. Ternyata itu juga si bayi dalam kandungan bisa merasakan stres ibu melalui si hormon stresnya gitu ya. Jadi ketika ibu terus-menerus stres gitu, stres itu kan wajar ya, sebuah tekanan. Tapi kalau terus-menerus bahkan cemas yang berlebihan tuh, kemudian hormon stresnya itu, hormon kortisol itu kan akan dirasakan si bayi melalui plasenta. Kan kita tahu banget ya, tugas plasenta itu adalah untuk menyediakan nutrisi dan oksigen untuk bayi dalam kandungan gitu ya. Jadi kalau misalnya hormon kortisol yang diproduksi tubuh si ibu, ya tentu hormon stresnya juga yang akan dirasakan bayi. Jadi oleh karena itu untuk tubuh si ibu hamil ini memicu atau memproduksi hormon happy lah istilahnya, kita bilang hormon endorfin, ya tentu lakukan hal-hal yang menyenangkan. Agar juga hormon-hormon endorfin yang menguatkan, memberikan mood positif itu lebih kuat lagi, lebih diproduksi lagi dalam tubuh. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan juga bisa.
Ya do something fun lah ya, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah obsessive and compulsive disorder. Nah, gimana nih? OCD pikirannya berulang-ulang, terus nggak bisa terkontrol atau dikendalikan. Gimana nih, Bu Mary? Iya. Jadi ada gangguan obsesif dan kompulsif gitu ya. Gangguan obsesif ini adalah pikirannya terus berulang-ulang dan juga tindakannya kompulsif gitu, berulang juga. Jadi ciri khasnya adalah kekhawatiran yang memang berkaitan dengan kebersihan, keteraturan, kemudian keberulangan gitu ya. Jadi dia ngecek berulang-ulang nih, misalnya contohnya nih dia cemas akan kebersihan, takut terkontaminasi dengan kuman, sehingga dia tuh terobsesi dengan kebersihan. Dia gelisah, takut ini kotor, jadi dia cuci tangan berkali-kali atau dia mandi terus-menerus, bahkan berpuluh-puluh kali atau berjam-jam di kamar mandi. Dan tindakan kompulsinya mandinya itu tindakan kompulsifnya untuk menenangkan dirinya. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, dia merasa gelisah makin jadi dan semakin kuat gitu. Bahkan kalau kita katakan gangguan obsesif kompulsif, itu bahkan kecemasannya itu pun tidak masuk akal gitu. Jadi memang sangat tidak bisa dipahamin dengan akal logika kita gitu ya, bahwa dia cuci tangan kan udah bersih, dia tahu, tapi dia susah sekali untuk mengkontrolnya. Sehingga dia cuci lagi, bahkan menghitungnya gitu. Dalam mencuci tangannya itu ada hitungannya gitu ya. Jadi memang ini sangat mengganggu sekali. Ini makanya dikatakan gangguan akhirnya gitu, gangguan obsesif kompulsif gitu. Oke ya, ini yang disebut dengan gangguan obsesif and kompulsif. Oke, kita lanjut yang selanjutnya Bu Mary adalah psikosis. Nah, psikosis ini kondisi yang seperti apa? Terus tanda-tandanya ketika seorang ibu hamil ini mengalami psikosis seperti apa nih Bu Mary? Ya, kondisi psikosis adalah kondisi di mana seseorang itu hilang kontak dengan realita. Jadi dia nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak gitu. Mana yang memang imajinasi gitu, khayalan atau realita. Jadi dia bisa mendengar, merasakan gitu ya, mencium bau-bauan yang di mana sebenarnya nggak ada. Orang lain juga nggak melihatnya, tapi dia melihatnya secara nyata gitu. Nyata bagi dia. Gitu. Oke, seperti halus gitu ya Bu Mary ya? Ya, betul. Iya. Betul Oke. Halusinasi ya, oke. Sangat mengerikan ya. sekali ya. Apakah kemudian ini bisa sembuh sendiri atau sebenarnya bisa harus ditangani? Karena kan sesuatu yang tidak nyata tapi di pikirannya mereka ini nyata nih Bu. Kalau dia bisa hilang sendiri, kita sebentar, OCD pun tidak bisa hilang dengan sendirinya. Gangguan psikotik, psikosis seperti ini, halusinasi tidak bisa hilang dengan sendirinya. Itu perlu ke tenaga profesional, tenaga kesehatan mental, ke psikiater dan juga dibantu dengan psikolog klinis juga gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya halusinasi ini, itu kan sudah halusinasi ya, artinya memang sudah mengganggu dia. Sangat tidak bisa membedakan yang nyata maupun tidak. Jadi dia bisa mengatakan, saya melihat nih ada yang hidup lagi, padahal mungkin ayahnya sudah meninggal gitu. Saya melihat ayah ada di sini padahal sudah meninggal. Kemudian dia mencium bau-bauan bangkai segala macam gitu ya. Dia merasakan ada yang menjalar di lidah maupun di kulitnya padahal nggak ada. Dicek ke dokter pun tidak ada gitu. Jadi memang ini tidak bisa hilang dengan sendirinya, harus melalui pengobatan gitu. Dan tentu bisa diobatin dan bisa sembuh ya. Oke, bisa diobati dan sembuh kalau ketemu sama profesional atau ahlinya gitu ya. Oke, yang terakhir, betul. Setelah psikosis kita juga ada skizofrenia. Ini agak lumayan serem juga nih, Bu Mary. Setelah psikosis kita ada skizofrenia, gimana nih? Ya, psikosis itu adalah bagian dari skizofrenia, gejalanya gitu ya. Jadi psikosis itu kan tadi juga hilang kontak dengan realita gitu. Nah, gejala-gejala dari skizofrenia itu kan ada halusinasi, yaitu gangguan persepsi tadi, berkaitan dengan panca inderanya gitu. Dia bisa mendengar, merasakan, mencium bau-bauan yang sebenarnya tidak nyata gitu ya. Dan kemudian juga ada delusi, waham, memiliki keyakinan yang salah gitu, yang dimana bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan latar belakang pendidikan, norma budaya sosial agamanya gitu ya. Dan kemudian juga ada gejala inkoheren, di mana ada dia gaduh gelisah, ngomongnya melantur, kemudian respon emosinya tidak sesuai, dia bicara sendiri gitu. Nah, gejala-gejala seperti ini ya memang ada dalam penderita skizofrenia gitu. Dan kemudian penyebab pastinya memang sampai sekarang itu belum ada, tapi ada beberapa hal yang memang bisa membuat seseorang itu beresiko mengalami skizofrenia gitu. Jadi ada kombinasi dari faktor biologis dan juga lingkungan. Faktor biologisnya ada riwayat dari anggota keluarga sebelumnya dengan riwayat skizofrenia, dan kemudian juga skizofrenia ini diketahui sebagai brain disease, memang ada gangguan atau perubahan struktur otak yang berbeda dengan yang skizofrenia dan yang bukan. Jadi memang beda secara struktur otaknya dan fungsi otaknya gitu ya.
dan kemudian juga ada pemakaian obat-obat terlarang maupun narkoba dari faktor lingkungannya ini, dan kemudian juga ada yang memang di mana dia mengalami trauma atau perubahan hidup yang sangat drastis, membuat dia kewalahan atau sudah tidak sanggup mengatasi perubahan hidup drastisnya tersebut gitu ya, sehingga memunculkan gejala-gejala gangguan psikotik ini gitu. Seperti itu Mas Radin. Oke, berarti apapun kondisinya ketika sudah menemukan sesuatu yang kayaknya udah mulai nggak wajar nih gitu ya, ada mungkin gejala psikosis atau skizofrenia dan lain sebagainya, mood swing gitu ya, cepat-cepat harus dikonsultasikan ke ahlinya, ketemu psikolog klinis atau ke psikiater gitu ya, untuk kemudian supaya tidak berbahaya gitu ya, berbahaya ke depan untuk janinnya maupun untuk ibu hamilnya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu Meriati, MPASI psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga yang lagi hamil sehat terus dan yang lagi program hamil semoga sukses gitu ya. Terima kasih Bu Mary. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada preeklamsia di masa kehamilan. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Novi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Radin. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita mau bahas seputar wanita hamil ya. Ini kan menjadi satu hal yang dinantikan, tapi juga satu hal yang mungkin dikhawatirkan gitu ya. Karena wah, challenge-nya kan luar biasa. Ini kan anugerah dari Tuhan untuk ditunggu-tunggu punya anak seperti itu. Tapi kan di masa kehamilan selama 9 bulan kurang lebih itu ya, itu kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Bahkan jauh sebelum 9 bulan pun program hamilnya pun pasti banyak yang harus dipersiapkan supaya janinnya dan ibunya pun sama-sama sehat seperti itu. Tapi kan ya itu lagi-lagi banyak yang harus dipersiapkan, banyak harus dibenahi, banyak harus dilakukan selama proses hamil ini sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini seputar preeklamsia, Dok, boleh dijelaskan nggak sih tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam rahim seorang perempuan ini seperti apa, Dok? Oke, mungkin perkembangan janin per trimesternya ya, karena pada ibu hamil sendiri itu secara teknis itu dibagi menjadi per trimester, yaitu per 3 bulan, di mana trimester 1 usia 1 sampai 13 minggu, trimester 2 usia 14 sampai 26 minggu, dan setelah 27 minggu sampai lahir itu trimester ketiga. Nah, untuk trimester awal sendiri atau trimester 1, itu sebenarnya pada 4 minggu pertama kehamilan mungkin Bunda belum merasakan ya gejala apapun ya. Satu-satunya gejala yang dirasakan Bunda mungkin adalah tidak mens, tidak datang bulan, seperti itu. Namun meskipun gejala awal kehamilan itu masih belum dirasakan, sebenarnya janin itu sudah ada sejak terjadinya pembuahan, itu sudah ada perkembangan. Di mana perkembangan janin usia 1 minggu sampai 12 minggu sampai 13 minggu itu dimulai dari perkembangan ada pertumbuhan otak, sumsum tulang belakang, organ-organ vital lain seperti jantung. Jantungnya juga pada usia 6 minggu dari USG sudah dapat dilihat bahwa jantungnya itu sudah berdetak seperti itu. Lalu untuk trimester 2 sendiri, di situ Bunda bisa merasakan tendangan-tendangan bayi. Di mana dari trimester 2 itu tulang janinnya sudah makin berkembang. Kita sudah bisa melihat perkembangan berat badan bayi di situ. Dan tulang-tulang bayi semakin berkembang dan Bunda juga bisa mulai merasakan tendangan bayi. Jadi trimester 2 itu adalah trimester yang bikin para Bunda happy, di mana di situ bayi sudah bisa dirasakan tendangannya. Nah, kalau pada trimester 3 itu dimana yang pasti perkembangan bayi akan semakin pesat ya. Dia akan semakin besar dan rahim itu juga semakin menekan diafragma. Nanti Bunda di sini merasa mulai tidak nyaman karena dengan perkembangan bayi semakin besar, rahimnya akan semakin besar, bisa membuat merasa sesak seperti itu. Pergelangan tangan, kaki, wajah, Bunda bisa merasa kayak bengkak-bengkak. Nah, itu terjadi bisa aja fungsional atau fisiologis
di mana dia normal karena adanya cairan dari sirkulasi darah bunda yang sudah mulai melambat di situ. Dan di trimester 3 ini kepala bayi sudah harus mulai turun ke panggul. Pada usia hamil pertama di usia 36 minggu kepala bayi diharapkan sudah mulai masuk panggul seperti itu, dan untuk siap lahir ke dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangan bayi dan bunda, perasaan bunda di tiap trimesternya, Mas Raden. Oke, ini dijelaskan secara detail ya sama Dr. Novi sampai si dedek bayinya lahir, sangat luar biasa. Oke, nah ngomongin perjalanan yang lumayan panjang dan menegangkan selama masa kehamilan, sebenarnya gangguan kesehatan apa saja sih dok yang bisa berpotensi terjadi selama ini kalau kita lagi ngomongin kehamilan, dok? Oke, jadi untuk kehamilan sebenarnya bisa ada kondisi yang tidak terduga-duga bunda alami ya. Salah satunya bunda kaget kok tekanan darahnya bisa jadi tinggi, kok gula darahnya bisa jadi tinggi. Nah, kondisi itu bisa terjadi memang saat kehamilan atau yang kita kenal kalau kencing manis itu adalah kencing manis dalam kehamilan atau diabetes mellitus gestasional. Lalu kalau kondisi tekanan darah tinggi di atas 20 minggu itu bisa didefinisikan dengan preeklamsia, meskipun nanti definisinya bisa lebih rinci lagi ya per definisinya. Tapi itulah yang paling sering dialami oleh ibu hamil yang biasanya nggak ada. Jadi ada itu kencing manis sama darah tinggi seperti itu. Oke, kencing manis sama darah tinggi yang biasanya nggak mengalami ternyata masa hamil mengalami. Gitu ya. Meskipun ada kondisi lain sih yang bisa terjadi seperti trombositopenia in pregnancy dan masih banyak, cuma yang paling lazim tuh itu sih yang paling Oke. Nah, kalau sesuai dengan topik kita hari ini kan baru saja Dr. Novi juga menyebut mention preeklamsia. Nah, preeklamsia ini sendiri kondisi seperti apa ini, dok? Preeklamsia itu sebenarnya ya kalau definisi secara umumnya itu adalah adanya peningkatan tekanan darah ibu di atas usia kehamilan 20 minggu. Nah, untuk tekanan darahnya itu berapa? Ya, ada yang mengatakan lebih dari 140/90 dengan 2 kali pemeriksaan. Yang nantinya kondisi itu akan dikonfirmasi lagi, dilihat apakah ada kondisi laboratorium lain yang mendukung atau adakah gejala klinis lain yang mendukung. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah yang tinggi di atas 20 minggu, apalagi kalau lebih dari 160/110 itu sudah langsung dikategorikan dengan preeklamsia berat. Seperti itu. Dan preeklamsia berat itu lebih akan berisiko ya, kondisi yang berisiko tinggi dengan preeklamsia berat, di mana nantinya bisa membawa ibu menjadi kejang, terus pertumbuhan janin terhambat, seperti itu, dan banyak hal lain yang bisa terjadi pada preeklamsia berat. Oke, kan Dr. Novi menyebut bahwasanya ini bisa saja terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu seperti itu. Nah, apakah kemudian sebelum 20 minggu ini sebenarnya ya, apakah bisa dideteksi sedari dini gitu ya, sehingga ini kan menjadi tindakan preventif supaya kalau terjadi apa-apa gitu ini bisa mencegah terjadinya preeklamsia ini sendiri gitu. Dan kira-kira penyebabnya apa? Jadi penyebabnya apa dan apakah bisa dideteksi dari dini sebelum akhirnya masuk ke usia 20 minggu gitu, dok? Oke, jadi sebenarnya kalau secara patofisiologinya ya, kalau secara keilmuan itu bahasa kerennya itu kegagalan invasi trofoblast seperti itu. Dimana intinya itu ada perkembangan dari fungsi plasenta itu yang mengalami kelainan. Kondisi itu karena apa? Karena ya memang mungkin dari pertama nutrisi ibunya atau mungkin ibunya memiliki faktor risiko. Nah, gimana cara mendeteksinya? Sebenarnya dari awal kehamilan tuh kita bisa mulai deteksi ya. Pertama dari faktor risiko. Kalau misalnya para ibu hamil ini memiliki faktor risiko seperti usia lebih dari 40 tahun atau usia kurang dari 20 tahun, terus kehamilan pertama, apalagi dulunya ada riwayat preeklamsia sebelumnya, terus ada penyakit-penyakit seperti kencing manis, dulunya sudah ada kencing manis, di mana itu semua berhubungan dengan pembuluh darah yang mungkin sudah tidak terlalu bagus ya, jadi mengakibatkan pembuluh darah itu terlalu vasokonstriksi kita bilang, yang seharusnya pembuluh darah itu lebar, dia tapi vasokonstriksi. Hal tersebut membuat jadi si plasentanya pun juga jadi kurang bagus. Selain itu kehamilan yang multiple, hamil kembar itu juga lebih berisiko untuk terjadi preeklamsia. Nah, cara taunya apa? Selain dari faktor risiko itu tadi, kita bisa lihat sih sebenarnya dari USG menggunakan Doppler.
Dengan Doppler itu kita bisa lihat ada yang namanya notching arteri uterina. Itu bisa dilihat karena dengan adanya notching itu bisa menandakan di atas usia 20 minggu masih ada. Itu kita bisa memprediksi ini berarti kondisi pembuluh darahnya ini tidak terlalu baik, dimana yang tadi saya bilang harusnya dia lebar, dia justru sempit, yang bisa mengakibatkan ada turbulensi di situ atau aliran balik ya, turbulensi yang bisa mengganggu perfungsi ke organ-organ. Nah, kondisi itu juga mengakibatkan preeklamsia. Jadi bisa sebenarnya dilihat dari USG. Terus kalau misalnya dari awal udah ketahuan seperti itu, gimana dok ya? Sebaiknya dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Nanti ada obat-obat yang bisa kita berikan, vitamin yang kita berikan untuk mencegah jangan sampai preeklamsianya itu terjadi. Oke. Dengan kondisi ini dok, sebenarnya ada nggak sih gejala yang khas gitu ketika kita ngomongin, oh ini kayaknya menuju ke preeklamsia nih gitu. Kalau ngomongin preeklamsia kan tadi ngomongin tekanan darah tinggi juga, maksudnya ada nggak gejala-gejala yang khas banget ini menuju ke preeklamsia atau sebenarnya gejalanya nggak ada yang khas, ini terjadi pada rata-rata ibu hamil pada umumnya gitu dok? Kalau masih hanya preeklamsia ya, itu nggak ada sih sudah gejala yang khas ya. Biasanya preeklamsia itu ibu-ibu tuh pada nggak tahu. Nggak sadar ya dok? Kalau pas lihat tensi, iya nggak sadar. Pas di tensi, wah tekanan tinggi sampai 160/110 misalnya seperti itu. Kadang ada yang ngerasa kaki-kaki bengkak, dok kaki saya mulai bengkak gitu. Tapi kaki bengkak itu yang saya bilang tadi, di akhir kehamilan di trimester 3 itu bisa terjadi secara normal atau fisiologis. Dimana kaki bengkak itu bukanlah indikator bahwa seorang ibu mengalami preeklamsia. Terus kepalanya sakit kepala. Nah mungkin karena tensinya tinggi bisa jadi sakit kepala, bisa. Tapi itu kembali lagi bukan khas preeklamsia. Tapi preeklamsia yang tidak ditangani yang sampai menimbulkan gejala tadi itu seperti sakit kepala, terus nyeri ulu hati, mual muntah, itu gejala-gejala itu baru timbul setelah akan muncul yang namanya impending eklamsi. Impending eklamsi itu adalah tanda di mana seorang ibu akan mengalami kondisi kejang. Kalau udah kondisi seperti itulah baru akan menimbulkan gejala yang khas, seperti nyeri kepala depan, nyeri ulu hati, terus muntah-muntah, seperti itu. Jadi ya harus rutin kontrol karena tidak ada yang tahu ya kalau tiba-tiba ternyata tekanan darah tinggi karena tidak bergejala sesungguhnya sih, yang gejala khas juga ada. Oke, ini penjelasan yang sangat luar biasa detail dari Dr. Novi ya. Nanti kita di segmen selanjutnya akan mengupas tuntas kalau akhirnya si ibu hamil ini mengalami preeklamsia, apa yang harus dilakukan, karena kita lagi ngomongin keselamatan dari dua nyawa, si janin dan juga si ibu gitu ya dok ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada preeklamsia di masa kehamilan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dr. Novi, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah ini kalau ngomongin tentang preeklamsia kan ngomongin tekanan darah tinggi. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tekanan darah tinggi ini penyakit yang umum terjadi gitu ya, hipertensi seperti itu. Nah sebenarnya apakah yang mengalami ini, maksudnya wanita hamil yang mengalami preeklamsia ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya pernah punya riwayat hipertensi, atau sebenarnya tadi disebutkan oleh Dr. Novi di segmen sebelumnya bahwa tidak pernah ada riwayat itu darahnya tinggi gitu ya, tiba-tiba di kehamilan terjadi seperti itu. Nah apakah faktor penyakit bawaan atau komorbid ini bisa berpengaruh pada terjadi atau tidak terjadinya preeklamsia pada ibu hamil, dok? Ya, baik, terima kasih Mas Raden. Jadi begini, untuk
kondisi pasien yang mengalami preeklamsi itu bisa saja memang yang sebelumnya belum ada apa-apa, tiba-tiba tekanan darah tinggi bisa. Namun yang memiliki tekanan darah tinggi sebelumnya itu akan lebih berisiko untuk terjadi preeklamsi. Untuk yang pernah mengalami kehamilan dan preeklamsia sebelumnya itu juga 7 kali lipat berisiko untuk preeklamsia lagi di kehamilan yang saat ini. Oke. Iya. Selain itu juga untuk yang memiliki kayak tadi saya bilang kencing manis sebelum hamil udah ada riwayat diabetes mellitus atau kencing manis. Kondisi seperti itu juga akan mengakibatkan bisa berisiko untuk terjadi preeklamsia lebih tinggi dibandingkan yang sehat-sehat saja tidak ada penyakit komorbid. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan risiko terjadi preeklamsia menjadi lebih tinggi. Tapi yang kita bisa konsultasikan ya ke dokter kandungan dari awal, jadi diberikan obat-obatan, suplemen yang bisa mengurangi risiko terjadi preeklamsia di kehamilan saat ini. Oke, itu dari faktor penyakit komorbid atau bawaan, di mana yang tadi disebutkan ya, memang yang belum pernah ada riwayat gitu, tiba-tiba preeklamsia, tekanan darah tinggi bisa terjadi. Apalagi yang pernah punya riwayat, risikonya bisa lebih besar lagi. Plus yang punya preeklamsia sebelumnya bisa 7 kali lipat pada kehamilan selanjutnya seperti itu. Ini sangat, berarti kalau sudah pernah punya riwayat preeklamsia, untuk kehamilan berikutnya benar-benar harus diawasi dari awal banget ya dok ya, harus benar-benar detail. Iya. Oke. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan ya. Oke, nah ini kan dari satu penyakit yang akhirnya berpengaruh pada preeklamsia. Nah kalau dari preeklamsianya sendiri dok, ketika mungkin tidak tertangani dengan baik, bahkan banyak ibu tidak sadar kan tadi dokter menyebut juga, nggak sadar tiba-tiba mereka mengalami preeklamsia, ada komplikasi yang mungkin bisa saja terjadi nggak sih dok, dan akhirnya berdampak pada entah itu kesehatan si janin ataupun ibu hamilnya sendiri gitu? Ya. Ada banget ya, kalau misalnya ada atau tidak ada banget. Jadi itu untuk kondisi preeklamsia itu sendiri kan, jadi pembuluh darahnya itu kan juga jadi nggak bagus ya. Asupan ke bayinya juga jadi nggak bagus. Jadi itu bisa ada perburukan ibu atau perburukan bayi. Kalau dari bayinya sendiri nih, bayinya dulu. Kalau dari bayinya, kalau misalnya memang ibu sudah preeklamsi dan ibunya nggak tahu nih, nggak pernah kontrol, itu bisa bayinya nanti pertumbuhan janinnya terhambat. Kondisi itu terjadi karena memang yang tadi asupan ke bayinya kan gangguan di plasentanya, jadi asupan ke bayinya juga jadi nggak bagus. Dan asupan yang nggak bagus, mau nggak mau perkembangannya pun jadi nggak bagus juga, jadi terjadi pertumbuhan janin terhambat. Nah nanti kalau itu tidak diketahui, lama-lama bisa sampai yang terburuknya, itu bisa bayinya sampai kematian di dalam rahim atau kita bilang IUFD, intrauterine fetal death. Itu bisa terjadi pada preeklamsi. Nah kalau ke ibunya sendiri, untuk ibunya memang ibunya nggak sadar nih, tiba-tiba yang saya bilang ya, keluhan yang muncul sakit kepala bagian depan, terus muntah, terus tiba-tiba kejang. Nah, gitu. Pas ditensi ternyata ke 170, ke 110 atau 120 gitu. Jadinya kalau ke bayinya bisa sampai yang terburuknya meninggal, kalau yang ke ibunya bisa sampai kejang. Kalau kejang nanti ujung-ujungnya ya bisa bayinya buruk, ibunya juga buruk, sampai ujung kematian pun bisa seperti itu. Itu kalau dari secara klinis ya. Kalau dari perburukan laboratorium itu juga bisa, jadi kondisi trombositnya menurun, keping darah merahnya itu menurun, dan banyak sekali kondisi lain. Tapi kalau secara klinis yang paling tampak saat ini, yang saat klinis itu adalah tadi kematian ibu yang terburuknya, sebelumnya kejang dulu, kalau yang bayinya bisa pertumbuhan janin terhambat sampai nanti IUFD bayinya. Oke, dok, ini sebenarnya preeklamsia sendiri kan tadi dokter menyebutkan risikonya sampai yang terburuknya seperti itu. Sebenarnya gini, preeklamsia ini memang sampai terburuknya ini hanya terjadi pada masa kehamilan saja gitu ya? Atau sebenarnya bisa terjadi di masa kehamilan, tapi terburuknya bisa jadi setelah pasca melahirkan atau pasca persalinan gitu. Jadi kayak akhirnya terbawa gitu setelah persalinan, atau gimana nih dok? Bisa, memang bisa. Jadi itu kadang nih kan penyebabnya memang dari biang keroknya nih ya. Ini kan si plasenta sebenarnya ya. Tapi setelah lahir bayi, lahir plasenta, itu kondisi masih bisa berlangsung. Jadi tekanan darah tinggi itu harusnya dia akan menghilang. Tapi ada beberapa orang dia tetap berlanjut sampai selesai melahirkan. Dan kondisi yang tadi saya bilang kejang itu pun jangan dikira setelah kita lahirkan
ari-ari, bayi lahir ari-ari, kejangnya tuh langsung pasti nggak akan kejang, nggak bisa. Itu masih bisa berlangsung sampai setelah lahir tersebut bisa terjadi kejang. Makanya kita tetap berikan obat anti kejang pada pasien yang mengalami preeklamsia untuk mencegah terjadi kejang tersebut. Gitu. Oke ya, jadi memang harus di-prepare secara baik, apalagi sudah tahu waktu hamil sudah ada terjadi preeklamsia. Nah, pasca persalinan itu harus lebih ekstra lagi ya, disiplin banget gitu ya. Nggak boleh lengah, nggak boleh ya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya Dok ya, dari Ibu Anita nih. Dok, usia saya 37 tahun mengalami preeklamsia saat mengandung anak pertama. Ini nggak disebutin ya anak pertamanya di usia berapa nih. Sekarang saya hamil anak kedua, apakah ada kemungkinan mengalami preeklamsia juga? Nah, ini baru kita bahas ya Dok ya. Jika iya, bagaimana cara mencegahnya? Gitu. Anak pertama preeklamsia, kehamilan pertama preeklamsia, kehamilan kedua apakah bisa terjadi juga? Ini baru saja kita bahas nih, Dokter Novi, gimana nih Dok? Iya, sebenarnya yang sudah kita bahas tadi ya Mas ya. Iya. Bisa banget itu terjadi. Jadi resiko lebih tinggi, lebih berisiko. Jadi ibu harus dari awal kehamilan kontrol ke dokter obgyn ya, dokter spesialis kandungan. Nanti dokter tersebut akan memberikan ibu vitamin-vitamin dan bisa diberikan aspilet juga ya. Nanti pokoknya dokter kandungannya akan menjaga ibu agar resiko terjadi preeklamsianya itu tidak separah tanpa ibu menggunakan vitamin dan obat yang diberikan. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Anita ya, dan semoga kehamilannya tetap lancar. Tetap lancar gitu ya. Terima kasih Bu Anita. Dok, ini juga mungkin ada hubungannya dengan Bu Anita. Barusan aku jadi kepikiran kalau untuk kehamilan dengan preeklamsia ini ada satu jenis proses persalinan yang direkomendasikan nggak sih Dok? Sebenarnya gini ya, kalau untuk proses persalinan sendiri, kalau misalnya nih ya preeklamsia yang masih belum terjadi perburukan, kalau belum terjadi perburukan, kita harus menilai dari hasil USG, hasil rekam jantung bayi, dan hasil laboratorium ibu. Kalau memang semuanya masih bagus, masih bisa memungkinkan untuk lahir normal atau kita bilang pervaginam. Tapi kalau misalnya ternyata sudah ada perburukan dari laboratorium, perburukan dari bayi, perburukan dari ibu, yang pasti kita harus segera melahirkan bayinya. Ya, nggak mungkin kita coba pervaginam, karena kan kalau pervaginam belum ada tanda-tanda mau melahirkan kan prosesnya masih panjang tuh. Nanti ibunya semakin memburuk, bayinya semakin memburuk. Jadi ya otomatis akan terpaksa dilakukan sesar gitu. Jadi tergantung dari kondisinya. Jadi tidak bisa ada sesuatu yang pasti sesar, pasti normal, nggak bisa. Itu semua ada perhitungannya, ada diukur semuanya. Gitu. Oke, nggak bisa dipukul rata ya Dok ya. Satu pasien ibu hamil dengan preeklamsia harus begini-begini tindakannya, tidak harus sesuai individual masing-masing ya, seperti itu. Oke, toh kalaupun memang Oke. Cuma memang rata-rata harus dilahirkan sesar ya, karena rata-rata pas sudah ketahuan tuh udah perburukan semua. karena tidak disadari ternyata tahu-tahu sudah preeklamsia tadi ya Dok ya. Oke. Nah akhirnya gini Dok, ketika apapun kondisinya gitu, ketika lagi hamil gitu ya, terus kemudian terdiagnosis setelah 20 minggu itu tadi mengalami preeklamsia, pengobatannya yang biasa dilakukan ini seperti apa? Dan kan lagi ngomongin hamil kan sensitif juga ngomongin kesehatan janin ya Dok ya, maksudnya biar sama-sama aman untuk ibu dan terlebih pada janinnya, ini gimana Dok pengobatannya? Jadi mungkin sebelumnya belum preeklamsia dulu kali ya, sebelumnya itu darah tinggi dulu kali ya. Pokoknya kalau misalnya sudah didapatkan ada darah tinggi, itu harus lebih ketat. Kalau bisa sih punya tensi sendiri di rumah, karena harus minum obat penurun darah tinggi. Nah, kalau misalnya memang sudah sampai terdeteksi preeklamsia berat, itu ya pasti kita harus masukkan obat anti kejang. Kita harus lihat dulu nih, ini preeklamsianya ada yang PEB nih atau preeklamsia berat, ada yang early preeklamsia di mana itu usia hamil awal, atau yang emang pada umumnya adalah usia hamil akhir. Nah, kalau untuk usia hamil awal ya kita harus pantau terus tekanan darahnya. Kita kasih obat anti kejang, obat penurun tensi. Kalau misalnya semuanya terjaga, ya alhamdulillah nanti akan kita lahirkan, yang pasti tidak menunggu sampai 9 bulan.
demi si bayi dan demi si ibu agar masih baik-baik saja. Tapi kalau misalnya memang sudah usia yang aterem atau sudah cukup bulan, ditemukan preeklamsia yang pastinya harus kasih obat penurun tekanan darah, obat anti kejang, dan dilahirkan bayinya. Jadi harus kuncinya adalah kontrol tekanan darah dan rutin kontrol. Oke. Yang ini menjadi satu hal yang penting dilakukan ya untuk ibu hamil, disebutkan oleh Dr. Novi, kontrol, pokoknya kontrol rutin. Nah, ini juga menjadi salah satu tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Karena kan tadi kan nggak ngerti tiba-tiba mengalami preeklamsia pas diukur tekanan darahnya tinggi banget gitu ya. Nah, nanti di segmen terakhir Dok kita akan membahas tips ya untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya preeklamsia. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada preeklamsia di masa kehamilan. Masih bersama dengan Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dr. Novi, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya beberapa tips untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya preeklamsia. Kalau tadi kan di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas preeklamsia secara detail gitu ya, dijelaskan oleh Dr. Novi. Kita akan mencoba membahas cara pencegahan. Yang pertama adalah melakukan kontrol rutin selama masa kehamilan. Nah, sebenarnya ada frekuensi yang ideal nggak sih Dok untuk kemudian memeriksakan kehamilan, atau sebenarnya kembali lagi dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing ibu hamilnya atau gimana nih Dok? Sebenarnya sih kalau secara WHO tuh ada pakemnya ya, tapi kalau untuk kondisi preeklamsia ini memang kalau mengikuti pakem itu takut kecolongan pada yang memiliki faktor risiko. Jadi yang pertama kali kita harus kenali faktor risiko. Kalau memang dirasa memiliki faktor risiko tinggi untuk jadi preeklamsia, dia harus kontrol setiap bulan gitu. Tapi nanti kalau sudah di atas 28 minggu itu kontrolnya tiap 2 minggu, lalu apabila sudah aterem atau 37 minggu itu kontrolnya setiap minggu. Seperti itu. Jadi dengan risiko tinggi preeklamsia sebaiknya harus lebih rutin kontrol. Kalau yang lainnya kan 1 kali trimester 1, terus trimester 2 tiap bulan. Kalau udah risiko tinggi nggak bisa, harus setiap bulan. Jadi begitu ada tekanan darah tinggi langsung terdeteksi, langsung bisa kita cegah. Oke ya, jadi itu jadwalnya gitu ya, harus diperhatikan oleh semua ibu hamil gitu, jangan sampai kebablasan karena keasikan gitu ya, atau mungkin selama masa pandemi ini takut ke rumah sakit jadi akhirnya kebablasan. Enggak ya, tetap sudah ada prokes kok di rumah sakit dan tetap bisa ketemu dokter Objin juga untuk periksa gitu ya, jadi jangan takut-takut, yang penting kan janin dan ibu hamilnya tetap sehat gitu ya Dok ya. Oke loh, lanjut. Yang kedua adalah kontrol rutin tekanan dan gula darah. Nah, tadi kan dokter juga sempat menyebut, apalagi untuk yang punya riwayat preeklamsia mungkin ya, itu harus sedia alat tekanan darah tinggi sendiri gitu. Sebenarnya idealnya berapa kali dalam berapa hari sekali atau frekuensinya Dok untuk sama-sama ngukur gitu. Kalau tekanan darah mungkin bisa, tapi kalau gula darah tetap harus ke profesional mungkin ya Dok ya, atau gimana nih? Kalau gula darah sih enggak ya Mas ya, karena gula darah itu kan itu yang pada diabetes mellitus stasional ya, atau yang memang ada DM, diabetes mellitus sebelumnya, baik jadi apabila sudah ada kencing manis atau DM, ya itu biasanya mereka punya alat periksa sendiri gula tersebut. Kalau misalnya memang ada kencing manis yang sudah terdeteksi dari awal selama kehamilan, biasanya akan menggunakan insulin seperti itu. Tapi kalau untuk preeklamsia sendiri yang memang sudah ada faktor risiko preeklamsia di mana sebelumnya punya riwayat preeklamsia, itu tekanan darah sedangkannya sebaiknya sih bisa dipantau setiap hari ya, tensi ya, kalau misalnya punya alatnya. Karena kan kita minum obat tekanan darah tinggi juga. Tapi kalau enggak 1 minggu sekali, kalau misalnya tekanan darahnya masih aman sih nggak apa-apa. Tapi kalau tekanan darahnya memang sudah terpantau agak tinggi, sebaiknya dari dilakukan pemeriksaan sendiri. Pakai yang metik itu ada. Nanti kalau misalnya tinggi sekali, langsung konfirmasi ke rumah sakit atau ke bidan atau puskes terdekat.
Jadi terkontrol ya, setiap hari dikontrol, kalau ada apa-apa langsung kontak yang lebih expert lagi untuk penanganan lebih lanjutnya seperti apa. Selanjutnya pola hidup sehat salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang tidak mengandung tinggi garam. Ini dampaknya ke kehamilan atau pencegahan preeklamsia gimana nih, Dok? Sebenarnya kalau garam itu kan ya yang tadi dia tuh kayak bikin bengkak-bengkak lah istilahnya. Jadi dia meretensi, jadi dia bikin tekanan darah tinggi gitu. Jadi memang sebaiknya bukannya nggak boleh, cuma itu asalkan dalam jumlah yang tidak berlebihan itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang sudah diketahui faktor risiko tinggi ya harus dikurangi sejak awal. Oke. Yang terakhir, Dok, kita berbicara masalah suplemen vitamin atau mineral. Ini kan kalau kita ngomongin ibu hamil kan katanya ada dua nyawa, 2 badan gitu yang harus dihidupi dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga banyak akhirnya ibu-ibu merasa worry juga, takut-takut kurang, karena kan biasanya ibu hamil kan makannya agak susah karena terlalu sensitif penciumannya segala macam, sehingga akhirnya di backup dengan ya suplemen, multivitamin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi ini, Dok? Ini sebenarnya hal yang wajar untuk konsumsi suplemen multivitamin atau sebenarnya boleh tapi harus ada batasan atau gimana nih, Dok? Kalau untuk suplemen sendiri, kalau saya bilang wajib ya, karena ibu hamil itu biasanya makannya itu suka nggak terjaga ya, karena ada kayak umur-umuran itu yang makan, malas macam. Kalau nggak bantu suplemen, pasti akan berkurangan. Nah, mungkin saat kehamilan dia akan baik-baik saja, tapi kan bayinya itu nanti terbentuk bukan hanya saat pas lahir aja, tapi dari di dalam perut, dari kehamilan itu kan memang sudah mulai kita menyumbang lah dari ini kita nutrisi yang kita makan. Jadi harus mengkonsumsi vitamin-vitamin, karena dengan konsumsi vitamin tersebut kita akan tahu takarannya, karena di vitamin tersebut kan sudah ada takarannya, seperti asam folat, tablet tambah darah, kalsium, vitamin D3, seperti itu kan sudah ada takarannya. Jadi kita sudah tahu, oh ini yang masuk ke tubuh kita ini sudah cukup, oh ini masuk ke tubuh kita ini masih kurang, seperti itu. Jadi kalau cuma dari makanan masih kurang sekali ya untuk selama kehamilan ya. Jadi harus disupport benar. Oke ya, demi kebaikan, keselamatan dan kesehatan si janin juga si ibu. Baik, terima kasih Dr. Novi Lutfianti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Bagi yang lagi hamil, tetap semangat, semoga sehat selalu, dan lagi program hamil, semoga sukses program hamilnya ya. Terima kasih Dr. Novi, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Semit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.